yang katanya nyebut datuknya itu Ubaidillah, yang kata mereka Ubaidillah ini wafatnya tahun 383 Hijriah. Ternyata nama ini nggak pernah disebut. Mereka bertanya, mengapa butuh kitab sezaman untuk mengatakan Ubaidillah pernah ada? Karena Bani Ba'alwi mengatakan Ubaidillah itu ulama besar, seorang mujtahid terkenal, muridnya banyak, tapi tidak ada satupun kitab yang ditulisnya, nggak ada. Nggak ada satupun murid yang mengakuinya, nggak ada. Nggak ada satupun kitab sejarah yang menyebutkan namanya, nggak ada. Nama ini baru muncul 550 tahun kemudian. Saya ambil umpama begini Bapak Ibu. Ada orang yang ngaku anaknya Soekarno, namanya Suparman Soekarno Putra, nggak ada mirip-miripnya ya. Kalau saya masih zaman sekarang mah enak kita ngomongnya, tanya Megawati, Bu Mega di Lampung ada Suparman Soekarno Putra, Bu Mega mau nggak ngakuin Suparman? Kata Bu Mega, bukan, palsu Suparman mah. Enak Pak. Atau minimal ada catatan di zaman itu, ini nggak ada. Tiba-tiba 5 abad berikutnya, mungkin ini tahun 2000 berapa? Nanti tahun 2500, tiba-tiba ada yang ngaku anak Soekarno. Dulu ada anak Soekarno yang namanya Suparman Soekarno Putra. Ketika itu diaku, maka minimal harus buktikan mana catatan sejarahnya, mana kitab nasabnya. Wajar ketika cicit keturunan zuriat Sunan Gunung Jati, keturunan Maulana Hasanuddin, Kiai Haji Imaduddin Uthman Al-Bantani, yang sering diajak orang itu Pak, beliau dengan penelitian ilmiahnya berani memastikan Ubaidillah adalah tokoh fiktif dan bukan keturunan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berdasarkan satu kitab nasab, yang kedua berdasarkan kitab sejarah, dan berdasarkan tes DNA. Ternyata gerombolan orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi di Indonesia ini, setelah dites DNA, haplogrupnya G. G itu Eropa Kaukasia, Yahudi Askenazi, yang hijrah ke Yaman, beragama Yahudi. Begitu Islam datang, mereka semua masuk Islam. Bisa dipastikan mereka bukan zuriat Nabi, tapi Muslim, sama seperti kita semua. Halo? Halo? Kalau Kiai Imad dan tesisnya itu abal-abal, pasti dari awal sudah mental. Tapi kenapa justru Kiai Imad semakin terkenal, semakin menasional, dan semakin mengglobal? Kalau Kiai Imad itu pembohong, kenapa banyak orang yang berbondong-bondong mendukungnya sambil terbengong-bengong? Kiai yang kau bilang belajar ngaji di kandang kebo justru bisa membuat ulama-ulama dan kiai-kiai pribumi serta profesor doktor melongo. Kiai yang kau bilang kiai cere ternyata bisa bikin Indonesia rame. Kiai yang pernah kau bilang anjing menggonggong kafilah berlalu, ternyata gonggongannya semakin seru dan perlahan-lahan akan bikin kamu malu. Kiai yang kau bilang kiai ecek-ecek dengan hidung pesek, ternyata akan bikin kamu termehek-mehek. Kiai yang mungkin kamu anggap kacangan, justru akan menjadi pahlawan. Pahlawan bagi bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, terutama NU, untuk terhindar dari tipu daya kalian, kebohongan kalian, pendawiran kalian. Perlahan namun pasti, kiai-kiai NU, dedengkot-dedengkot NU mulai mendukung tesis Kiai Imad atas kepalsuan Ba'alwi, meski dengan gaya bahasa mereka sendiri-sendiri. Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani ini lahirnya tahun 1813 Masehi.
wafat tahun 1897 Masehi. Dan beliau ini Bapak Ibu lahirnya di tahun runtuhnya Kesultanan Banten. Jadi kalau ditanya orang kapan runtuhnya Kesultanan Banten, kapan hilangnya Kesultanan Banten, hilangnya Kesultanan Banten tahun 1813 Masehi. Di tahun yang sama lahirlah cucu Sultan Maulana Hasanuddin, cicit beliau Syekh Nawawi Tanara Al-Jawi Al-Bantani. Nah Bapak Ibu, apa yang hikmah yang hendak saya sampaikan pada kesempatan kali ini? Kesultanan Banten dihapuskan oleh VOC atau pemerintah Hindia Belanda gara-gara serangan pemerintah Hindia Belanda. Mengapa Kesultanan Banten bisa dihancurkan? Saya ingin buka sejarah. Apa sejarahnya? Sejarahnya VOC. Gubernur Jenderal VOC namanya Baron Van Hoff. Kalau ada orang Kota Agung namanya Baron Van Hoff, citakan aja itu. Dia sama dengan nama Gubernur Jenderal VOC yang ngancurin Kesultanan Banten. Gubernur Jenderal Baron Van Hoff mencari wanita cantik keturunan Baalwi namanya Syarifah Fatimah. Ini janda, mantan istri Wan Muhammad, janda cantik, ditawarkan kepada Kesultanan Banten, dinikahi oleh Sultan Zainul Arifin karena cantik Syarifah Fatimah ini tadi. Nah ternyata Syarifah Fatimah ini Bapak Ibu adalah antek Belanda, Pak. Antek Nyonya Menir, antek VOC untuk menghancurkan Kesultanan Banten. Puncaknya bagaimana? Dia berkoalisi dengan Belanda. Akhirnya Belanda menyerang Kesultanan Banten dan menangkap Sultan Zainul Arifin. Sultan Zainul Arifin kemudian ditangkap, diasingkan di Ambon. Maka yang diangkat sebagai raja pengganti, sultan pengganti, putra beliau, tapi masih anak-anak. Maka Syarifah Fatimah mengajukan diri sebagai wali. Biar saya saja wali. Jadi tahun 1833 sampai 1850 Masehi, yang berkuasa di Kesultanan Banten bukan laki-laki, Pak. Yang berkuasa Ratu Syarifah Fatimah, itu yang berkuasa. Betapa kagetnya para ratu bagus pada Ratu Bagus Banten. Betapa kagetnya bangsawan-bangsawan Kesultanan Banten. Ternyata Syarifah Fatimah mengangkat anaknya bersama suami pertamanya, bukan Sultan Zainul Arifin, sebagai raja sultan pengganti. Geger Banten, Pak. Ternyata memang orang ini ingin menghancurkan Kesultanan Banten. Dan yang lebih tragisnya lagi, Ratu Syarifah Fatimah berselingkuh dengan Gubernur Jenderal Belanda VOC Baron Van Hoff, di mana surat cinta Ratu Syarifah dengan Gubernur Jenderal Belanda disimpan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Coba, dia ngaku cucu Nabi, ngaku Syarifah. Dia hati-hati betul Mbak, kita di Indonesia ini dihancurkan oleh orang-orang yang mengaku anak cucu Nabi. Ini yang harus kita tangkap, harus kita sadari. Maka kemudian berselingkuh dengan Gubernur Jenderal Belanda, Banten bergejolak. Sultan Zainul Arifin menyesal sekali menikahi Syarifah Fatimah, tapi beliau sudah diasingkan di Ambon. Maka Banten bergerak, terjadi perang saudara. Maka Syarifah Fatimah beserta anaknya dengan suami pertama diasingkan di Kepulauan Seribu. Lalu kemudian mati bunuh diri. Makanya saya heran, kok ada orang Indonesia ziarah ke makam Syarifah Fatimah. Uang dia itulah yang menghancurkan Kesultanan Banten. Uang dia itulah yang selingkuh dengan Gubernur Jenderal Belanda. Dia matinya juga minum racun. Nah ini kita harus cerdas Bapak Ibu, belajar sejarah agar kita semua tidak dimanipulasi. Sampai akhirnya Kesultanan Banten makin melemah, makin melemah, makin melemah. Puncaknya
1813 Kesultanan Banten diserang lalu dihapuskan. Itulah mengapa Pak terjadi pelarian di mana-mana. Ratu Bagus dikejar-kejar, maka pada Ratu Bagus lari ke Lampung. Makanya ada makom Tu Bagus Makhdum, ada makom Tu Bagus itu ulama-ulama dzurriat Kanjeng Nabi. Mereka lari ke Lampung, lari ke Sumatera karena dikejar-kejar oleh VOC, mengajarkan agama, mendakwahkan agama. Itulah mengapa banyak makam Tu Bagus yang ada di Lampung. Hati-hati, jangan sampai dibaalwi kan Pak. Harus dijaga makom-makom kita. Jangan kayak di Jawa, KRT Sumodiningrat jadi Habib Toha bin Yahya. Maka kemudian pada tahun 1813 kerajaan Banten dihapuskan oleh VOC, pemerintah kolonial Belanda. Muncullah perlawanan rakyat Banten. Puncaknya geger Cilegon. Harus tahu sejarah ya. Tahun 1888 terjadi geger Cilegon. Siapa yang memimpin geger Cilegon? Kiai Wasid. Siapa itu Kiai Wasid? Kiai Wasid adalah murid Syekh Nawawi Tanara dan murid Syekh Abdul Karim Tanara. Syekh Abdul Karim sama Syekh Nawawi itu Pak kakak adik. Di Lampung banyak Pak dzurriatnya Syekh Abdul Karim Tanara, termasuk masuk PWI, Kabit kaderisasi kalau tidak salah ya. Itu Tu Bagus Andi Alawi. Bukan orang Teluk itu Bapak Ibu, sekarang buka pesantren di Jati Agung, itu gabung di Perjuangan Wali Songo Indonesia. Itu dzurriat Syekh Abdul Karim Tanara. Jadi kalau bisa nanti Syekh Abdul Karimnya juga dihauli atau digabung. Syekh Nawawi sama Syekh Abdul Karim itu sama, kakak adik, waliullah semua, ulama kita semua. Kalau Syekh Nawawi di keilmuan, makanya kitab beliau ratusan. Kalau Syekh Abdul Karim di thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Itu Syekh Abdul Karim Pak. Jadi satu gerakannya gerakan keilmuan, kakaknya di gerakan thariqah Bapak Ibu, melawan Belanda. Dan puncaknya tahun 1888 terjadi kongsi antara Senok Horgronyo, ini ulama orang Belanda jadi ulama, Nyaru jadi ulama, pakai udeng-udeng, pakai imamah, pakai jubah, pakai janggut, jadi ulama berteman dengan siapa? Habib Usman bin Yahya. Tahun 1700 akhir, 1800 awal, Belanda ngangkut para Ba'alwi dari Yaman, diangkut dari Yaman. Saya ingin sampaikan hari ini, Bani Ba'alwi datang ke Indonesia bukan untuk berdakwah. Bani Ba'alwi datang ke Indonesia adalah pekerja Belanda. Mereka diangkut ke Indonesia oleh Belanda untuk apa? Agar masyarakat Indonesia tidak melawan. Karena mengapa? Kalau sama orang Arab, orang Indonesia ini takut, apalagi ngaku cucung Nabi. Aneh cucung Nabi, lu ngelawan aneh, maka lu kualat nantinya. Untuk meredam perjuangan masyarakat pribumi, Belanda ngangkut Bapak Ibu. Maka puncaknya Habib Usman bin Yahya mengeluarkan fatwa. Apa fatwa Habib Usman bin Yahya? Gerakan thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah yang dikomandoi oleh Syekh Abdul Karim Tanara adalah gerakan sesat. Maka itulah kemudian yang jadi senjata VOC Belanda untuk membantai ribuan ulama dan santri dari thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Coba Bapak Ibu, yuk para Tu Bagus Indonesia, jawara Banten, mari kita sadar. Selama ini yang kita anggap cucung Nabi, dialah yang memfatwakan halal darahnya Syekh Abdul Karim Tanara. Maka Syekh Abdul Karim Tanara mengutus muridnya, yakni Kiai Wasid, untuk memimpin peperangan. Maka terjadilah perang besar di tanah Banten, namanya Geger Cilegon. Dalam peristiwa Geger Cilegon, sayangnya Kiai Wasid gagal mengalahkan Belanda, karena memang kita belum saatnya untuk merdeka. Tapi ini jadi catatan bagi kita semua Bapak Ibu. Kemudian Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani sama Syekh Junaid Al-Batawi yang tinggal di Mekah nggak berani pulang. Mengapa Syekh Nawawi mukim di Mekah Pak? Dikejar oleh Belanda, dibunuh kalau pulang. Maka Syekh Nawawi milih tuh tinggal di Mekah, dan ternyata di sana memang diakui sebagai ulama besar. Di zaman beliau semua ulama belajar dengan Syekh Nawawi, saking alimnya Bapak Ibu. Beliau bersurat Bapak Ibu untuk mengingatkan masyarakat Indonesia
Akhirnya Habib Utsman bin Yahya mengirim surat kepada Senokrogronya, dikirim kepada pemerintah Belanda bahwasanya Syekh Nawawi Tanara dan Syekh Junaid Al-Batawi adalah ancaman bagi pemerintah VOC. Saya berharap ayo kita baca sejarah, ayo kita baca buku-bukunya, jangan sampai kemudian kita termanipulasi. Dan ternyata Bapak Ibu, orang-orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi di Indonesia sekarang ini, ngaku anak cucu Nabi, yang katanya nyebut datuknya itu Ubaidillah, yang kata mereka Ubaidillah ini wafatnya tahun 383 Hijriah. Ternyata nama ini nggak pernah disebut. Mereka bertanya, mengapa butuh kitab sezaman untuk mengatakan Ubaidillah pernah ada? Karena Bani Ba'alwi mengatakan Ubaidillah itu ulama besar, seorang mujtahid terkenal, muridnya banyak, tapi tidak ada satupun kitab yang ditulisnya, nggak ada. Nggak ada satupun murid yang mengakuinya, nggak ada. Nggak ada satupun kitab sejarah yang menyebutkan namanya, nggak ada. Nama ini baru muncul 550 tahun kemudian. Saya ambil umpama begini Bapak Ibu, ada orang yang ngaku anaknya Soekarno, namanya Suparman Soekarno Putra, nggak ada mirip-miripnya ya. Kalau saya masih zaman sekarang mah enak kita ngomongnya, tanya Megawati, Bu Mega di Lampung ada Suparman Soekarno Putra, Bu Mega mau nggak ngakuin Suparman? Kata Bu Mega, bukan, palsu Suparman mah. Enak Pak. Atau minimal ada catatan di zaman itu, ini nggak ada. Tiba-tiba 5 abad berikutnya, mungkin ini tahun 2000 berapa? Nanti tahun 2500, tiba-tiba ada yang ngaku anak Soekarno. Dulu ada anak Soekarno yang namanya Suparman Soekarno Putra. Ketika itu diaku, maka minimal harus buktikan mana catatan sejarahnya, mana kitab nasabnya. Wajar ketika cicit keturunan zuriat Sunan Gunung Jati, keturunan Maulana Hasanuddin, Kiai Haji Imaduddin Uthman Al-Bantani, yang sering diajak orang itu Pak, beliau dengan penelitian ilmiahnya berani memastikan Ubaidillah adalah tokoh fiktif dan bukan keturunan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan satu kitab nasab, yang kedua berdasarkan kitab sejarah, dan berdasarkan tes DNA. Ternyata gerombolan orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi di Indonesia ini, setelah dites DNA, haplogrupnya G. G itu Eropa Kaukasia, Yahudi Askenazi, yang hijrah ke Yaman, beragama Yahudi. Begitu Islam datang, mereka semua masuk Islam. Bisa dipastikan mereka bukan zuriat Nabi, tapi Muslim, sama seperti kita semua. Halo, halo. Ngomongin sejarah berat ya Pak. Baik, saya lanjutkan dikit lagi Bapak Ibu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan, nanti umatku akan dihadapkan dengan suatu fitnah. Apa itu? Tsumma fitnatu sarra. Umatku akan dihadapkan dengan zaman fitnah kemerdekaan setelah fitnatul ahlas. Apa itu fitnatul ahlas? Wahia fitnatu harabin wa harab. Fitnah ahlas adalah fitnah di zaman penjajahan, peperangan dan pelarian. Indonesia 3 abad setengah dijajah, Arab dijajah, negara-negara muslim dijajah, kita dijajah Belanda, dijajah Jepang. Tapi kata Nabi, setelah zaman penjajahan, tsumma fitnatu sarra, akan tiba zaman kemerdekaan. Tapi ada fitnahnya di zaman kemerdekaan itu. Apa fitnah zaman kemerdekaan? Kalau di zaman penjajahan kita bersama berjuang mengusir penjajah, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, kita saling bekerja sama, menguatkan tangan kita, rawe-rawe rantas, malang-malang putu-putu, cancut tali wondo,
bekerja sama, berjuang mengusir penjajah. Tapi sayang, di zaman kemerdekaan banyak provokator menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, menjadi duri dalam daging, bala dalam sekam, makan teman sendiri. Kalau kemarin Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional, kita dengar ada slogan Ki Hajar Dewantoro, ing ngarso sun tulodo, ing madya mangun kerso, tut wuri handayani. Di zaman sekarang sudah diplesetkan, ing ngarso numpuk bondo, orang mikirnya numpuk kekayaan, ing madya mangan konco, temen dimakan. Tut wuri golek rai, ujung-ujungnya cari muka. Maka saya ingatkan kepada segenap kader-kader perjuangan Wali Songo Indonesia, jangan kayak gini. Berjuang harus saling menguatkan, iya Baya. Jangan membawa kepentingan pribadi. Hayo kita rawe-rawe lantas, malang-malang putu, cancut tali bondo, berjuang bersama. Jangan kedepankan kepentingan pribadi. Insya Allah. Jangan sampai kepentingan pribadi kita dikedepankan, akhirnya ngejegal teman sendiri. Ya, terutama nih zaman politik Bapak Ibu, orang nggak bisa dipercaya. Gara-gara politik lawan jadi kawan, kawan jadi lawan, ya Pak ya. Ibu-ibu juga sih pasang pelang di depan rumah sepanduk, nggak terima kalau gocap. Apa-apa sudah naik 200 gua coblos. Emak-emak ini Pak, ini gara-gara politik ini hancur tatanan. Emak-emak ini kalau ada caleg ngasih 50, apa kata emak-emak? Encibir, pelit calegnya. Mulut ngomong belit, duit diambil. Pelit, tapi diambil. Begitu ada caleg ngasih 100.000, apa kata emak-emak? Ya insya Allah saya nyoblos Bapak. Insya Allahnya ini yang masalah Bu, nggak bisa dipercaya. Begitu ada caleg ngasih 200.000, siap. Nah siap nih, saya nyoblos Bapak 200. Begitu ada caleg ngasih 300.000, siap, saya nyoblos Bapak. Keluarga saya ajak nyoblos Bapak juga 300 lain. Begitu ada caleg ngasih 500.000, siap, saya nyoblos Bapak. Bapak juga sini coblos saya. Hancur. Coba, nggak ada lagi saudara kan? Semua sudah dibeli Bapak Ibu, hancur tatanan. Jadi jangan harap Pak kita punya pemimpin yang baik, wong kita sendiri yang kayak gitu modelnya. Ini kita dihadapkan, dan Nabi mengingatkan, balik ke hadis lagi ya. Nabi mengingatkan fitnah sarra itu yakni minta dakhanuha min tahti qodama rajulin min ahli baiti. Fitnah di zaman kemerdekaan itu di masa lapang, kata Nabi, akan keluar dari saya ulangi, fitnah di zaman kemerdekaan itu akan keluar dari bawah 2 telapak kaki laki-laki min ahlil baiti, yang ngaku-ngaku keturunanku. Halo, ini kata Nabi loh Bu. Kata Nabi, provokator di zaman kemerdekaan yang akan merusak kalian, yang akan menghancurkan kalian. Sampai Imam Mahdi muncul adalah ada laki-laki yang mengatakan, aneh cucu Nabi, dalam darah aneh nih. Awas tuh, bagus, jangan begitu. Nanti kalau begitu apa jadi? Dalam darah aneh nih, mengalir darah Nabi. Ente ngelawan aneh, ente kualat. Masya Allah, mapas. Belajar kepada satu Habib bodoh lebih baik daripada belajar kepada 70 kiai, mapas. Saat kakinya Habib gila lebih mulia daripada kepalanya kiai, mapas. Kata orang Lampung kan mapas ya Bu ya. Enak aja cangkemnya ngomong ya. Ini masalah ini Pak. Ini kata Nabi, mereka ngaku-ngaku keturunanku, yaz'umu annahu minni walaysa minni. Mereka ngaku-ngaku anak keturunanku, ngaku-ngaku dzurriyyatku, walaysa minni, padahal dia bukan keturunanku. Tuh kata Nabi. Memang ini Pak, kalau kita ngaji menggunakan min li tabyinil jinsi, seolah-olah yang dikatakan ini adalah benar ada keturunan Nabi. Tapi saya ingin menyampaikan, benar pun keturunan Nabi, kalau dia menyebar fitnah, memperbudak umat, nggak diaku keturunan Nabi.
apatah lagi bukan keturunan Nabi. Hati-hati Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa membuktikan, jangan sekali-kali ngaku anak cucu Nabi. Mengapa jangan? Nabi bersabda, manidda'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, ngaku-ngaku nasabnya dari klan tertentu, dari kelompok keluarga tertentu, laisa lahu fihim nasabun, padahal dia bukan bagian dari keluarga itu, bukan bagian dari para nasab itu, falyatabawwa maq'adahu minan nar, silahkan dia mengkapling sendiri tempat tinggalnya di neraka, menempati kapling yang sudah disediakan untuknya di dalam neraka. Halo, maaf ini ngaku tuh bagus saja nggak boleh loh Pak. Kalau bukan tuh bagus nggak boleh. Ngaku Raden, ngaku Wan, ya, ngaku Sayyid, ngaku Syarif, kalau bukan jangan. Dan saya perlu ingatkan Pak, di mana-mana ulama sepakat anak keturunan Nabi itu panggilannya ada dua macam, satu Sayyid, dua Syarif. Perempuan Sayyidah atau Syarifah itu anak keturunan Nabi, bukan Habib, bukan Habib, Sayyid, Syarif. Nah di Indonesia kan, kalau di Indonesia ini anak keturunan Nabi ada yang dipanggil Raden, ada yang dipanggil Y, ada yang dipanggil Wan, ada yang dipanggil Tubagus. Baca di kitab-kitab, di buku-buku sejarah Pak. Tubagus adalah panggilan Sayyid dan Syarif ala Banten. Jelas itu penjelasannya. Makanya ingat, kalau bukan cucu Nabi jangan sekali-kali ngaku cucu Nabi. Ibu-ibu ini cucu Nabi bukan? Cucu Nabi Adam. Nggak apa-apa, asal jangan ngaku cucu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahaya nantinya. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, silakan ngapling sendiri tempat tinggalnya di dalam neraka. Halo, jam berapa ini? Oh dikit lagi ya Bu, pasin jam 4 ya, tanggung. Hanya saja pada kesempatan kali ini saya hendak menyampaikan bahwasanya yang terpenting itu kita meneladani akhlak. Entoh yang paling mulia itu manusia bukan karena nasab, iya Pak ya? Mengapa tuh bagus di Indonesia ini banyak menyembunyikan diri? Karena malu ngaku tuh bagus kalau nggak soleh, ya Pak ya? Mengapa nggak mau ngaku anak cucu Nabi? Karena malu kalau nggak soleh. Masa tuh bagus nenggak minuman keras? Kan malu, nanti takut kualat sama leluhurnya. Karena kita semua tahu Bapak Ibu, kemuliaan itu karena takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Manusia itu tidak boleh menyombongkan nasab. Saya nyeramahin begini Pak, biar saya yang ceramah. Kalau tuh bagus Rozali yang ceramah, dianggap orang sombong. Kalau Ustadz Rudi yang ceramah, mentang-mentang keturunan Ratu Darah Putih, sombong. Yang ceramah saya, orang biasa. Ini bukan untuk sombong, agar tahadus bin ni'mah, agar kita ini tahu betul sejarah kita, jangan sampai nggak ngerti leluhur. Tapi ingat, kemuliaan itu karena takwa. Itu di sisi Allah. Sedangkan di antara umat manusia, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Halo? Kalau pengen tahu orang mukmin yang bagus, Bu, lihat akhlaknya, bukan pakaian. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah nggak lihat pakaian. Apa orang mukmin yang baik itu pakai udeng-udeng judut pelapot? Enggak juga. Apa janggutnya tekan udel? Enggak juga. Apa kerudungnya yang serbi tanah? Saking panjang kerudung, nyapu halaman nggak pakai sapu, pakai kerudungnya itu lah. Apa itu? Bukan. Kalau pengen tahu orang mukmin yang baik imannya, yang baik ketakwaannya, yakni yang paling baik akhlaknya. Lihatlah tingkah lakunya. Ad-dinu husnul khuluq.
Islam ini adalah agama yang berasaskan kepada akhlak yang baik. Dan Nabi memberi catatan belakang, wa khiyarukum linisaihim khuluqa, dan yang terpilih di antara kalian semua adalah yang paling baik akhlaknya dengan istrinya. Bu, bapak-bapak ini baik nggak sih? Nah, sekali lagi tanya, baik nggak bu? Baik nggak bu? Hebat ibu-ibu, pintar menutupi aib suami. Ya iyalah, masa ngomong jahat ya pak? Tunggu aja sampai rumah kena kampleng. Jadi kalau pengen tahu pak siapa laki-laki yang terbaik, bukan karena pecinya, bukan karena kokonya, bukan karena sarungnya, lihat akhlaknya sama bini. Ada yang nanya sama saya, kok bini Ustaz? Begini bu, kalau saya ramah sama ibu-ibu wajar, saya penceramah. Penceramah nggak ramah nggak diundang orang. Ya pak ya, penceramah itu harus ramah, harus ada lucunya dikit-dikit jadilah. Agar nggak ngantuk. Ceramah marah-marah, mie kurang bagus dilempar, kopinya kurang marah. Apa kata mama? Jangan diundang lagi. Malas sama Suparman itu. Jadi kalau penceramah ramah wajar, pedagang ramah wajar, dagang. Orang dagang nggak ramah bu, jangan dibeli lagi, biar bangkrut ya. Apalagi caleg ramah wajar. Woi kalau udah nyalek kaca mobil dibuka, misi nyengir, gigi gusi kelihatan. betul. Coba kalau calegnya nggak ramah, pelit juga, nggak bagi duit, males milih, enak aja dia, paling juga duduk lupa sama kita, ya apa ya? Tapi kalau saya ramah sama istri saya, ustadz kiai-kiai ini ramah sama istrinya sendiri, bapak-bapak ramah sama istri, itu yang luar biasa. Mama, ada apa bapak? Wih. Ya iya dong, kan kita muslim harus mengamalkan. Nanti papa, mama sedang membersihkan teletong. Udah duduk mama, duduk, tumben suami berubah gara-gara sering ngaji torikohan. Suaminya lembut hatinya. Torikoh Qadiriyah Naksabandiyah, torikoh Syekh Abdul Karim, torikoh Syekh Nawawi, kan begitu. Gara-gara rajin torikohan bapak ibu, hatinya lembut baik sama istri. Duduk mama. Kirain bini mau kawin lagi nih. Ternyata enggak bu, nggak usah khawatir. Suami ngerogoh kantong, agak seret, woi duit dibanting 15 juta. Cerekel. Ini uang apa papa? Ini uang belanja mama. Beli beras, bayar listrik, cicilan motor, cicilan kulkas. Seragam pengajian ini yang seragam belum bayar, jangan-jangan. Seragam pengajian, seragam muslimat. Kira-kira cukup mama? Cukup papa. Malah kira-kira apa banyak sisanya nih? Kalau sisa mah simpen sama mama. Itu suami yang baik ya bu ya. Lebih jangan diambil lagi pak. Suruh istri simpen, percaya sama istri. Begitu istri ngekep duit 15 juta, mau balik ke dapur, nanti mama masih ada yang kurang, rogoh lagi di kantong kiri, banting lagi 15 juta. Cereger. Ini apa lagi papa? Ini bonus untuk mama. Anggap gajian. Capek mama ngurus anak-anak. Kayak drama itu pak. Capek mama ngurus rumah tangga. Capek mama mekangkang ngeladen papa. Mama ini kan. Ini 15 juta bonus. Berangkat ke Karang mama, jangan pulang kalau nggak habis. 15 juta uang belanja, 15 juta bonusnya 30 juta. Mau nggak bu? Ngimpi. Oi terbang taruh kita gara-gara mimpi emak-emak nih. Iya dong bu. Ibu-ibu ini saya sudah lihat wajah-wajahnya. Ibu-ibu ini tipe wanita calon penghuni surga semua.
Karena pasti nerimo sama suami, ya nggak Bu? Ya nggak mungkin lah ibu-ibu ngarep buang belanja 30 juta sebulan. Oh, suaminya bukan pengusaha, ya Bu ya? Walaupun suami ibu-ibu PNS Bu, nggak bisa segitu tuh. Kecuali kalau korupsi. Nah, kecuali kalau pengusaha sanggup ibu-ibu nerima berapapun dikasih suami, ya Bu ya? Cuman begini Pak, dengerin bapak-bapak. Ibu-ibu ini nerima berapapun dikasih suami, tapi ibu-ibu ini paling sebel sama laki-laki yang pelit, ngasihnya cuman dikit, itu pun diungkit-ungkit. Tepuk tangan. Ada nggak zaman sekarang? Mana orangnya? Payah juga, pelit mau bila sama istri. Maksud saya begini Pak, pangeh kita keluar di luar rumah kayak sekarang ini, pangeh jadilah suami yang soleh. Entar dulu, balik dulu ke rumah. Kalau belum baik sama bini, bullshit kata orang sekarang, omong kosong. Jadi kalau ingin melihat orang itu baik atau tidak imannya, lihatlah akhlaknya dengan istrinya, lihatlah akhlaknya dengan tetangganya. Ntar dulu yang lain-lain, nanti dulu yang jauh-jauh. Kalau sudah kelihatan akhlaknya, itulah mukmin yang baik. Nah, bagian akhir Bapak Ibu hendak saya ingatkan, kembali lagi, yuk kita hidupkan kembali syiar Wali Songo. Kita kembalikan dakwah Wali Songo yang sesungguhnya. Dan ingat, Maulana Malik Ibrahim alias Sunan Gresik, Wali Songo pertama, disebutkannya di urutan pertama Bapak Ibu. Mengapa dakwah beliau diterima oleh bangsa Indonesia? Karena dakwah Wali Songo membangun tatanan masyarakat. Saya ulangi, karena dakwah Wali Songo membangun tatanan masyarakat tanpa kasta. Jadi kalau ada Bapak Ibu orang zaman sekarang mendakwahkan Islam membangun kasta, seakan-akan kelompok dia, nasab dia lebih istimewa dari umat Islam yang lainnya, itu sudah bertentangan dengan ajaran Islam. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah wa ta'adhumaha bi abaiha." Sesungguhnya Allah telah mencabut dari kalian semua kesombongan, kebanggaan, kepunguhan masyarakat Arab jahiliyah. Wa ta'adhumaha bi abaiha, di mana bangsa jahiliyah terbiasa membangga-banggakan nasab, membangga-banggakan leluhur, membangga-banggakan keturunan. Islam agama yang rahmatan lil alamin, kita dibedakan hanya pada ketakwaan dan kemanfaatan. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya kalian adalah yang bermanfaat terhadap sesama umat manusia. Demikian dari saya tutup dengan pantun. Pakai cakep ya. Aura kasih mandi di kali. Jangan ngintip Pak. Saya ucapkan terima kasih yang banyak sekali. Hidup terasa menyakitkan tanpa kehadiran seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya masih kurang, silahkan mengundang lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.